Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Istiqomah Nur. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Toharo dengan kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan, guna untuk memenuhi nilai UTS Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Adin Sudarman. Seperti yang sudah kita tahu ya teman-teman, agama Islam itu agama yang fitrah, atau agama yang memerintahkan kepada penganutnya untuk selalu dalam keadaan bersih, baik jasmani maupun rohani, guna untuk melakukan amal ibadah, seperti contohnya kita mau sholat. Nah, dengan mengetahui sedikit informasi mengenai toharoh atau bersuci, semoga kaum muslimin menjadi lebih mantap dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, toharoh atau bersuci dalam istilah itu adalah suci dari hadas dan najis, yakni kita harus dalam keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Nah, toharoh di sini dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dengan cara berwudu, mandi besar, dan tayamum. Sedangkan bersuci dari najis, kita cukup menghilangkan najis yang menempel di badan, tempat, maupun pakaian. Nah, apa saja sih media yang bisa kita gunakan untuk kita bersuci? Itu ada 3, air, debu, dan batu. Nah, saya pernah ya punya pengalaman dulu waktu saya kecil. Saya tuh ke ladang ikut sama orang tua saya pergi ke ladang. Nah, kebetulan itu saya kebelet BAB. Nah, kalian tahu sendiri kan, kalau di ladang itu jarang banget ada namanya air. Jadi setelah saya BAB, ibu saya itu kasih tahu saya buat bersihinnya itu pakai daun. Terus saya pakai daun dan batu untuk membersihkan BAB saya. Karena di situ emang bener-bener nggak ada yang namanya air. Jadi ya karena adanya daun, jadi saya pakainya daun. Nah, seperti yang kita tahu, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 202, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawbina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa bersuci atau mensucikan diri. Nah, hadis riwayat Muslim juga menyebutkan la yuqbalu wahis sholati bighairi tahur, yang artinya Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sebelum kita sholat, kita harus lihat dulu ya, kita dalam keadaan suci atau tidak. Makanya ini kita tuh harus lebih berhati-hati dalam menjaga kebersihan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian najis dan timbangannya. Najis, kalian tahu sendiri kan, najis itu adalah kotoran yang mengakibatkan sholat kita itu tidak sah. Seperti contoh darah dan kencing. Nah, secara wujud najis itu dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang berwujud atau mempunyai sifat yang nyata, seperti contoh warna dan bau. Contohnya itu kotoran, kencing, dan darah. Nah, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada. Contohnya kencing yang mengenai baju yang kemudian bekasnya itu sudah nggak ada atau baunya itu udah hilang.
Terus yang selanjutnya itu najis secara timbangannya ada 3, najis mughaladah atau berat, najis mutawassithah atau sedang, dan najis mukhafafah atau ringan. Nah, najis mughaladah itu contohnya itu seperti air liur anjing dan babi. Saya dulu pernah waktu saya kecil itu saya tuh pernah pegang anjing yang lagi ini ada air liurnya. Terus ibu saya bilang kamu harus bersuci dengan 7 kali air, 7 kali debu atau tanah, sama 7 kali sabun. Nah, sedangkan najis mutawassithah atau ringan, contohnya itu kayak kencing manusia, tahi binatang, dan darah. Nah, yang terakhir najis yang ringan atau najis mukhafafah itu contohnya kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Nah, cara mensucikannya hanya dengan dipercikin air sampai merata atau ya dilap sedikit gitulah ya, untuk menghilangkan pipisnya itu. Nah, hadas, kalian tahu sendiri lah, hadas itu sesuatu yang mengotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat. Berarti hadas dan najis itu hampir sama ya, beriringan lah ibarat kata. Nah, hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar itu hadas seseorang yang sedang bernajis atau diwajibkan baginya harus mandi besar. Nah, sedangkan hadas kecil itu kayak kita buang hajat selama belum beristinja atau buang air kecil. Nah, sebab-sebab orang berhadas contohnya karena bersenggama, keluarnya mani atau bersetubuh, terus buang kotoran atau haid, karena nifas. Nah, sekarang kita ke hubungan antara toharoh dengan kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya, yang sudah saya jelaskan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, toharoh itu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita dan lingkungan, sehingga dengan toharoh kita jauh dari segala kotoran yang memungkinkan dapat menimbulkan adanya penyakit. Dengan demikian kesehatan kita dapat terjaga, kebersihan diri dan lingkungan mampu menciptakan suasana yang nyaman, enak dipandang, sehingga terciptalah suatu keindahan. Nah, jika dikaitkan dengan kebersihan, ada potongan ayat yang menjelaskan bahwa bukan potongan ayat ya, potongan hadis yang menjelaskan tentang kebersihan. Ad-dahuru syadrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil itu, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai pembahasan toharoh. Di antaranya, segala amal ibadah yang kita lakukan tidak akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika yang didahuluin dengan toharoh atau bersuci. Air merupakan media toharoh yang paling utama. Jika kita membiasakan diri untuk selalu melakukan toharoh dengan baik, pada tubuh kita maupun lingkungan sekitar kita, maka kita akan hidup lebih sehat dan nyaman karena terhindar dari segala macam penyakit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bab toharoh ya teman-teman. Mungkin di lain waktu kita dapat bertemu lagi. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.